Lagi-lagi Kiai Ubaidillah sampaikan hal yang begitu sangat penting untuk kemudian Anda dengarkan, untuk kemudian kita simak bersama-sama. Ya, soal 214 ya, dengan Gus Fuad. Nah, ini perlu untuk kemudian kita saksikan, untuk kemudian kita uh, dengarkan hingga akhir. Dan monggo agar supaya video ini tidak di skip-skip ya. Jadi kita dengarkan hingga selesai ya. Ini mengejutkan sekali ya tentang apa yang kemudian beliau sampaikan. Semoga saja para ya dari klon mereka juga ikut menyimak ya dari apa yang kemudian beliau kemukakan ya. Kiai Ubaidillah sampaikan hal yang mengejutkan dan ini penting ya, penting teman-teman. Biar tidak panjang lebar, kita saksikan bersama-sama ya. Nah, ketika saya lihat dari video ini ya, wah ini saya pikir memang perlu ya untuk kemudian ditampilkan ya, biar saudara-saudara juga ikut menyimak tentang sebuah ungkapan beliau ini. Oke, seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Pendemo 214 itu menurut saya tidak fairness, tidak fair, tidak jujur pada diri sendiri, tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Mengapa demikian? Dia menuntut seseorang yang dia katakan tidak baik, tapi dia lebih tidak baik lagi, lebih parah dari yang dia tuntut. Ini tentu secara etika tidak fair. Menuntut seseorang untuk tidak mengatakan ayam berkokok, yang baru mengatakan sekali, tapi dia justru mengatakan ayam berkokok berkali-kali. Atau mudahnya begini, dia menuntut orang untuk tidak boleh mencaci, meskipun hanya satu kali cacian, tetapi dia mencaci berkali-kali, menyebarkan cacian itu di sosial media. Bahkan cacian itu dia murokapkan, dia kuadratkan, dia ulang-ulang, menuntut orang jangan mencaci meskipun sekali, tapi dia mencaci berkali-kali dan mengajak orang untuk mencaci. Menarik itu, menarik kejahatannya. Contoh begini, kalau pendemo 214 itu adalah para pendidik, tentu dia pendekatannya bukan pendekatan menyesatkan, tapi meluruskan. Pertanyaannya, pendemo 214 apakah para pendidik, masyarakat, publik, penonton sosial media bisa memahami itu semua tanpa saya katakan apakah mereka pendemo 214 itu pendidik? Jawabannya sangat mudah. Pendidik itu bukan menyesatkan, tetapi meluruskan. Pendidik itu tidak menuntut orang untuk tidak mencaci meskipun sekali, tapi dia mencaci berkali-kali. Pendidik itu tidak seperti itu. Apalagi mengidentifikasi sebagai kelompok yang notabene sebagai pengusung kepahlawanan seseorang yang memang harus lebih mengedepankan nilai-nilai kepahlawanan. Yang menarik, pendemo 214
ada ironi besar. Apa itu? Mereka itu kan membela calon pahlawan. Saya ulang, mereka itu membela calon pahlawan. Tapi mengisi hari kepahlawanan, dalam konteks ini Raden Ajeng Kartini, yang makamnya di Mantingan dan situs sejarahnya ada di Rembang kota. Sebuah suasana haru yang seluruh putri-putri anak negeri ini pada memperingati kepahlawanan Raden Ajeng Kartini. Tapi dia mengisi hari kepahlawanan dengan cacian, makian. Ini sangat menyalahi etika universal. Mengusung kepahlawanan, tapi tidak menghormati hari kepahlawanan orang lain. Menuntut kebaikan orang lain, tapi dianya tidak melakukan kebaikan itu, justru lebih parah. Jadi mengapa kontradiksi-kontradiksi itu tak kunjung berhenti dan tak kunjung selesai? Yang notabene harus keluar di lingkungan klan Ba'alwi dan para muhibbinnya. Karena menurut saya kebanyakan klan Ba'alwi itu terpengaruh oleh pola fikir Rizik Syihab yang tidak adil dalam pikiran dan tindakan. Apalagi hal yang sangat saya sayangkan, biasanya imamah, jubah, tasbih, surban itu ada di masjid, di musola. Tapi ini dipertontonkan di area yang notabene ini dekat istana. Ini kan tidak menghormati rumah pemimpin kita, Bapak Presiden Prabowo. Ini kan problem. Tentu demo 214 yang diuntungkan bukan abnaul khairat. Demo 214 yang diuntungkan bukan para pengikut Rizik Syihab. Demo 214 yang diuntungkan bukan para pengusung pahlawan Bapak Idrus bin Salim Al-Jufri. Demo 214 yang diuntungkan adalah yang didemo. Mengapa? Yang demo menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Mengapa? Ya, demo bukan pada yang didemo langsung, tapi di kepolisian, di Mabes Polri. Mengapa itu terjadi? Karena tidak berani. Itu namanya pinjam tangan. Pinjam tangan Polri. Atau ingin show off, ingin tampil sama publik, biar publik tahu mereka pengikutnya banyak. Oh tidak, justru demo 214 itu menunjukkan mereka nggak punya pengikut.
Yang demo kemarin kan tidak lebih banyak dari pengunjung sholawatannya Gus Fuad Pleret. Sepertiga atau bahkan tidak ada sepertiganya dari majelis Gus Fuad Pleret yang demo kemarin itu. Yang demo kemarin itu tidak ada sepertiganya santri Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang demo kemarin itu mempermalukan calon pahlawan yang diusung. Yang demo kemarin itu mempermalukan imamah yang dia lingkarkan di kepala, yang konon adalah imamah-imamah hasil sanad dari para guru-guru, tapi hasilnya dengan menggunakan cara-cara mencaci, bahkan ditambah menuduh Gus Fuad Pleret sebagai cucu PKI. Apa nggak salah? Apa nggak gegabah tuduhan itu? Apa dibenarkan secara moral di lingkungan klan Pak Alwi menuduh seperti itu? Apa dibenarkan dalam konteks etika universal? Sebuah stereotip kekerasan PKI itu untuk konteks di Indonesia yang betul-betul mengorbankan pribumi, mengadu domba pribumi, yang betul-betul sebagai ideologi transnasional, datangnya dari luar, tapi dituduhkan untuk leluhur Gus Fuad Pleret. Apa benar? Apa enggak salah itu? Siapa yang membawa ideologi komunis di Indonesia itu siapa? Dan negara berpenduduk muslim mana yang pertama ngusung ideologi komunis itu? Ayo pada cerdas semuanya, dijawab. Mudah kok soal ini kok. Soal ujian ini tuh mudah. Kalau mau dibuat ujian, sangat mudah dijawab. Siapa yang mengusung ideologi komunis? Apakah ideologi komunis itu ideologi lokal? Apakah ideologi komunis itu ideologi transnasional? Semua menjawab ideologi komunis itu adalah ideologi transnasional. Yang korban siapa? Untuk konteks ideologi komunis, masyarakat pribumi. Diusung oleh siapa? PKI. Siapa dedengkot PKI? Jawabannya sangat mudah. Tetapi membalik fakta, sementara Kiai Fuad itu putra orang-orang yang betul-betul berjuang, betul-betul bermoral, betul-betul penuh etika di tengah masyarakat Nusantara ini. Menandai zamannya, mazahirul ummah, mendidik masyarakat untuk berbudi pekerti, mendidik masyarakat untuk bermoral, mendidik masyarakat untuk beretika, mendidik masyarakat untuk berakhlakul karimah. Dan tokoh-tokoh agama betul. Bangsawan. Gus Fuad Pleret itu bangsawan Jawa. Dan Gus Fuad Pleret itu tidak merefleksikan seperti itu kalau tidak ada latar belakang. Itu kan sebuah refleks
kegundahan, refleks sebuah tekad perjuangan yang luar biasa dari Gus Suat. Sebagai sebuah counter wacana yang sebelum Gus Suat telah muncul ucapan-ucapan yang lebih mengerikan, lebih kotor, lebih tidak bermartabat. Gus Suat melakukan sebuah refleks, kalau itu dikatakan sebagai sebuah ketidakpantasan, ibarat lisan Jawa, memang tidak pantas. Tapi tuntutannya jauh lebih tidak pantas lagi. Nah, sekarang begini logikanya. Kalau ada seseorang memukuli orang, mukul orang sekali, jebret, tentu kemudian komunitas lain mengatakan ini salah. Memukul orang itu adalah kekerasan. Tapi kemudian komunitas itu main hakim sendiri, itu juga tidak dibenarkan. Artinya apa? Konkretnya begini saja, daripada terlalu simbolik. Mengatakan Gus Suat salah mengungkapkan sebuah perkataan dalam konteks etika Jawa, local wisdom, kearifan lokal, itu memang tidak pantas. Tapi ketidakpantasan sekali yang diucapkan oleh Gus Suat ini, mengapa harus dibalas berkali-kali penuh ketidakpantasan si penggugat? Sangat tidak pantas. Masih ditambahi cucu PKI, masih ditambahi macam-macam ungkapan, dan diramaikan ketidakpantasan. Gus Suat pleret mengakukan ketidakpantasan sendirian sekali ucapan dengan sebuah kata. Tapi pengusung pahlawanan Habib Idrus bin Salim melakukan ketidakpantasan berjamaah. Dan lebih mengerikan lagi ucapan-ucapannya itu. Selain melakukan ketidakpantasan berjamaah, melakukan ketidakpantasan yang diulang-ulang di beberapa sosial media, bahkan direfleksikan dalam sebuah demo, bahkan ditulis pada sebuah spanduk. Satu ketidakpantasan sebuah kata, dan menurut local wisdom itu juga tidak pantas. Tapi dijawab oleh penggugat dengan ungkapan yang penuh tidak pantas. Berkali-kali, berjamaah, dalam suasana demo, ditulis di spanduk-spanduk, dalam sebuah tulisan dan tindakan. Jadi pengusung kepahlawanan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang menggugat Gus Suat pleret telah melakukan ketidakpantasan dalam pikiran dan dalam tindakan berjamaah, berulang-ulang. Lebih tidak pantas lagi menuntut ketidakpantasan Gus Suat pleret yang diucapkan sekali belum ditulis oleh Gus Suat pleret. Dan itu pun sudah minta maaf. Bagaimana jawabannya? Lebih mengerikan lagi, lebih tidak pantas lagi. Apa tidak punya malu? Ketidakpantasan
sekali dibalas dengan ketidakpantasan berulang-ulang kali, berjamaah, melarang orang untuk agar tidak memukul orang, tapi dia memukuli orang. Melarang orang untuk tidak berkata kotor, tapi dia berkata-kata kotor. Melarang orang untuk tidak membenci, dia sangat membenci. Melarang orang untuk baik dengan sesama, dia mengadu domba dan provokasi sesama. Terakhir sebagai penutup, tentu pihak kepolisian akan malu mengambil tindakan kepada satu kesalahan, membiarkan pihak lain yang melakukan banyak kesalahan. Saya ulang, tentu pihak kepolisian akan malu mengambil tindakan pada satu orang di satu pihak, sementara membiarkan, tidak mengambil tindakan pihak lain yang melakukan banyak kesalahan, banyak ketidakpantasan. Sama, pengadilan tentu juga akan malu mengambil tindakan pada satu pihak dalam satu kesalahan, sementara harus membiarkan, mengabaikan pihak yang lain yang melakukan banyak kesalahan, lebih mengerikan, lebih membahayakan dalam konteks keragaman, keberagaman, dan keanekaragaman. Belum lagi di tengah pihak, ibaratnya kalau mereka ini dibiarkan melakukan banyak kesalahan, mereka juga, di tengah mereka juga ada kedustaan nasab yang diglorifikasi, diinterpolasi yang tidak benar, yang notabene mengaku sebagai cucu Nabi. Dan itu dibuktikan dalam riset Kiai Imaduddin Utsman, dibuktikan dalam riset DNA, dibuktikan dalam riset filologi. Tentu pihak pengadilan akan malu mengambil tindakan, mengadili satu kesalahan pihak tertentu, tapi membiarkan banyak kesalahan, banyak hal-hal yang tidak pantas dari pihak lain. Tentu pengadilan akan malu melakukan ini kalau ini terjadi. Pemerintah tentu akan malu dan seharusnya malu ikut melakukan kekerasan verbal. Misalnya ini terjadi terhadap satu orang yang melakukan kesalahan di satu pihak, tapi membiarkan pihak lain yang melakukan banyak hal yang tidak pantas dan melakukan kesalahan berjamaah dalam tindakan, dalam selebaran-selebaran. Dan yang lebih mengerikan dari fenomena pendemo 214, mereka berimamah, mereka berjubah, mereka sedang menuntut kepahlawanan seseorang, tapi tidak menghargai hari kepahlawanan orang lain. Dan itu mereka lakukan dengan imamah dan jubah di jalanan, bukan di masjid, bukan di musola. Anehnya, mereka mengidentifikasi sebagai pendakwah, tapi pendekatannya adalah menyesatkan, bukan meluruskan. Pendakwah itu meluruskan, mendampingi, bukan menyesatkan dan menghakimi dan mencaci maki. Pendakwah bukan itu.
pendakwah harus meluruskan, mendampingi, membebaskan, mencerahkan. Lah, ini mengaku pendakwah tetapi menghakimi, menyesatkan, persekusi, bahkan mengancam-ancam. Tingkatannya sudah mengancam, sudah bikin gaduh masyarakat. Ngaku pendakwah. Monggo pihak kepolisian bersikap fairness memahami fenomena ini. Monggo pihak pengadilan bersikap fairness memahami fenomena ini. Monggo pihak pemerintah bersikap fairness memahami fenomena ini. Sehingga kita akan bersama-sama melakukan sikap yang adil, baik dalam pikiran maupun tindakan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah kita dengarkan bersama dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamamunji, dan semoga pemaparan beliaunya dapat kita pahami ya, dapat kita cermati dengan baik ya. Semoga para muhibin juga ya ikut menonton ya, ikut menyimak dari pemaparan beliaunya. Seperti itu saudaraku. Ketika saya lihat di sosial media ya, di beranda saya itu tampilnya tentang foto Gus Fuad yang dibakar ya, yang mau dibakar lah seperti itu. Dan sepertinya ya yang membakar itu kesulitan ya, kalau tidak salah Bahar ya, sepertinya itu ya, Bahar Smith. Nah jadi itu yang sering lewat ya di beranda YouTube ini. Foto Gus Fuad dibakar ya, mau dibakar lah seperti itu. Dan saya juga sempat menyaksikan ya dari sebuah edukasi ya, atau dari tanggapan dari channel-channel yang mengedukasi ataupun ya menanggapi soal itu ya, atau memberikan komentar. Dan memang ya sepertinya sulit itu, atau karena angin atau apalah itu ya. Foto Gus Fuad pleret. Dan monggo ya, agar supaya dari apa yang telah Kiai Ubaidillah sampaikan tadi dicerna dengan baik ya, jangan sampai gagal paham ya. Tidak usah panjang lebar teman-teman, yang terpenting Anda sudah menyaksikan ya sebuah respon atau sebuah pemaparan beliaunya. Anda tidak sepakat boleh Anda komentari, boleh Anda ya silakan ya untuk angkat suara agar memberikan sebuah kritikan jika ada sebuah hal yang perlu dikritiki ya, perlu dikomentari lah begitu. Dan saya ingin bertanya ya, bagaimana pendapat teman-teman setelah menyimak dari apa yang kemudian disampaikan oleh Kiai Ubaidillah. Nah jadi saya ingin tahu ini ya, begitu ya, lumayan panjang ya, tapi tidak terlalu panjang. Tapi yang terpenting ya dalam hal tersebut ya kita dapat memahami ya, terkait apa yang kemudian beliau paparkan ya. Silakan dipahami, jangan sampai gagal paham atau salah paham ya terkait apa yang kemudian beliau kemukakan itu. Semoga kita tercerahkan, semoga kita dapat mengambil ya manfaat ya atas hal ini ya. Kita jadikan sebuah pelajaran ya. Kita perlu ya di dalam hal ini mencerna dengan baik ya terkait apa yang kemudian disampaikan itu. Mungkin hanya itu ya dari apa yang bisa saya sampaikan, dari apa yang dapat saya kemukakan. Apabila ada sebuah kekeliruan kata, ungkapan atau apalah itu, jadi jujur memang yang cukup sering saya temukan tentang foto Gus Fuad itu ya. Jadi apabila ada sebuah kekeliruan kata, ungkapan, narasi atau apalah itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya hanya itu saja teman-teman.
Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sampai jumpa kembali ya.